Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, untuk video kali ini adalah video selanjutannya dari video-video sebelumnya tentang orang buruk. Jadi jika penasaran bisa klik link di video sini untuk tentang pendahuluan orang buruk. Oke, mari kita lanjut. Let's go. Oke, nah untuk orang buruk, jika masuk ke titik penderitaan akan timbul keinginan, pikiran, dan tindakan buruk. Ini saya udah bahas di video sebelumnya. Jika ini tidak di-stop, tindakan buruk akan berulang sehingga kebiasaan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini jika tidak di-stop juga akan menjadi terikatan yang dimana orang buruk sulit untuk dihentikan atau sulit untuk lepas dari tindakan buruk tersebut. Oke, di sini saya mengetahui terikatan itu sebenarnya ada dua macam. Oke, yang pertama itu ketagihan atau kecanduan. Yang kedua itu situational yang terikat. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang ketagihan dan kecanduan dulu. Oke, jadi ketagihan itu bisa berdasarkan dari perasaan bahagia atau tidak bahagia. Bahagia itu seperti apa? Ketagihan terhadap main game, online shop, beli, shopping, mainan, makanan, judi, bahkan halusinasi. Oke, sering berimajinasi, sering daydream, itu pun juga bisa semacam ketagihan yang muncul perasaan bahagia. Bahkan crime, kejahatan pun juga bisa menjadi tagihan ya. Kayak theft, curi, nah kayak gitu pun juga bisa. Nah selain itu bisa jadi ketagihan di sisi tidak bahagia. Seperti apa? Rindu, sedih, depression, negative thinking, worry, fear. Tindakan yang memunculkan perasaan tidak bahagia. Ini pun juga bisa menjadi semacam kecanduan atau ketagihan. Karena apa? Karena ini sifatnya itu jika tidak melakukannya akan merasa gelisah atau tidak tenang, mengakibatkan ketagihan. Walaupun itu hal yang tidak bahagia, ini menjadi habit yang jika tidak dilakukan akan mengganggu pola hidup seperti apa? Mengganggu seperti apa? Bersosial, makan, tidur, melakukan aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Itu akan terganggu. Nah, ketagihan ini selain tindakan juga termasuk ada di dalam pikiran. Harus memikirkan itu terus. Mau itu bahagia atau tidak bahagia. Itu seperti saya bilang halusinasi, daydreaming, daydreaming segala macam, itu termasuk di dalam ketagihan dalam pikiran gitu. Tidak bahagia pun juga sama. Oh ya, ini saya mungkin mau diskusi ya. Kalau contohnya ada orang nih ya, cinta kepada orang lain, terus tiap kali mikirin orang itu terus. Bahkan susah makan, susah tidur. Menurut kalian itu termasuk ketagihan atau tidak? Mungkin coba bisa komentar di bawah. Jadi, ketagihan ini jika tidak memikirkannya akan merasa tidak tenang. Kenapa walaupun hal yang tidak bahagia masih termasuk terikat? Karena saking terbiasanya dan perasaannya itu menempel terhadap situasi tersebut sehingga susah dilepaskan. Ini membuat emotion unbalance terus-menerus. Ini yang dimaksud terikat. Tidak bisa lepas, selalu tidak tenang. Sulit untuk balik ke posisi tenangnya ini. Jadi untuk perasaan bahagia, mungkin kita semuanya udah mengerti lah kenapa itu termasuk ketagihan. Karena rasanya enak untuk dilakukan. Jadi jika tidak dilakukan, akan merasa tidak tenang. Kayak gitu. Tetapi kenapa untuk perasaan tidak bahagia juga termasuk ketagihan? Karena pengertiannya ketagihan ini adalah ketergantungan fisik atau mental yang kuat terhadap suatu zat atau aktivitas atau situasi. Sehingga seseorang sulit untuk mengendalikannya meskipun menimbulkan dampak negatif. Ini juga berlaku kepada tidak bahagia. Karena hidup kita, sudah tergantung kepada memikirkan hal itu. Memikirkan menjadi aktivitas yang orang tersebut perlu dilakukan. Memikirkan hal yang negatif. Rindu orang yang sudah tidak ada. Ini bisa jadi setiap kali bangun tidur, mikir. Saat pulang kerja, mikir. Atau sebelum tidur, mikir. Atau setelah pulang sekolah, mikir.
Kayak gitu. Ini udah menjadi semacam kebiasaan dan semacam ketagihan. Karena jika tidak memikirkan itu, merasa tidak tenang, atau tidak tahu kegiatan apa lagi selain memikirkan itu, karena udah saking terbiasanya gitu. Jadinya terikat, dan terikatan ini termasuk ketagihan. Jadi ketagihan adalah sebuah terikatan bukan cuma untuk perasaan bahagia, tapi juga untuk perasaan tidak bahagia. Oke, nah itulah ketagihan atau kecanduan. Nah, next point, itu situational terikat. Maksudnya bagaimana? Beda dengan ketagihan, ketagihan itu terus-menerus atau dalam jangka waktu itu, dalam sehari itu pasti ada melakukannya. Mau dari segi pikiran atau dari segi melakukan aktivitas tersebut. Tetapi situational terikat itu berbeda. Situation terikat maksudnya apa? Adalah saking kebiasaannya menjadi jika muncul situasi tersebut, reaksi tidak tenangnya baru akan muncul. Jadi mungkin hari ini tidak muncul situasi itu. Tapi mungkin besoknya tiba-tiba menghadapi situasi tersebut, dia langsung merasa tidak tenang. Oke, muncullah emotional imbalance ini. Gitu. Jika situasi tersebut tidak muncul, ya orang akan tenang kembali gitu. Tapi jika ada, tidak tenang. Kayak gitu. Jadi emotionnya itu kayak roller coaster kayak gitu. Emotional imbalance ini di-trigger pada saat situasi itu ada. Atau bahkan situasi yang tidak ada. Ini bisa sesimpel dengan dengar kata-kata. Atau melihat orang lain. Atau diri sendiri. Atau melihat sesuatu. Kayak gitu. Jika dengar kata-kata ini akan merasa offended. Merasa tidak tenang. Atau hate atau emosi. Jika melihat orang lain, mungkin bisa jadi beda warna kulit atau apa. Atau beda pemikiran. Itu akan muncul apa? Merasa tidak tenang, merasa jijik, atau merasa sebel, merasa kesel gitu. Oke? Bisa jadi melihat orang lain melakukan sesuatu. Mungkin cara dia berbicara atau cara dia bertindak, dia akan merasa kesel. Dia akan merasa emosi. Itu pun juga bisa. Situational terikat. Bahkan jika melihat diri sendiri, mungkin akan merasa tidak nyaman atau tidak pede. Dari situ muncullah insecurity. Kayak gitu, itu situational. Ini dengan situational yang ada. Kalau situation yang tidak ada, itu seperti apa? Mungkin awalnya itu kamu lagi main game, asik main game. Tapi tahu-taunya saatnya untuk tidur. Karena situasinya tidak main game, akhirnya kamu merasa tidak tenang. Kayak gitu. Kamu tidak mau tidur. Kamu marah-marah, segala macam. Pengen main terus. Kayak gitu. Karena situasi tidak main, itu membuat kamu tidak tenang. Kayak gitu. Oke. Atau mungkin bisa jadi hal-hal yang seperti very simple, kayak baju. Kamu udah beli baju, kamu senang. Kayak gitu. Kalau ada baju, kamu happy. Terus tahu-taunya ternyata pada satu hari kamu tidak ketemu baju itu. Nah, situasi tidak ada baju itu muncul. Membuat kamu tidak tenang. Dan ini terus-menerus. Hal yang kamu beli hilang, kamu pasti tidak tenang. Gitu. Yang awalnya ada, jadi tidak ada, kamu jadinya tidak tenang. Kayak gitu. Atau bisa jadi, kayak seperti kamu melihat ada orang, contoh ada PS5, kamu nggak ada. Kamu jadi tidak tenang. Tapi kalau kamu di sekitar yang tidak ada PS5, mungkin kamu merasa biasa aja. Terus tiba-tiba kamu tahu, tiba-tiba orang itu bilang, saya ada PS5 loh. Wah, kamu jadi tidak tenang. Kayak gitu. Itu juga termasuk di dalam situasi yang tidak ada. Oke, nah seperti inilah yang akan menimbulkan insecurity, trauma, diskriminasi, rasisme, bully can be physical bully atau cyberbully atau internet bully, violence, emosi, sedih, tidak pede, dan lain-lain yang menimbulkan perasaan tidak bahagia. Perasaan bahagia juga termasuk seperti apa? Dapat uang. Kalau dapat uang, senang, yeay, kayak gitu. Atau pakai baju keren, yang bermerek. Atau dipuji, kayak gitu. Cuman dipuji lah kamu baru happy banget, kayak gitu. Kalau nggak dipuji langsung sedih segala macam. Ini kenapa menjadi terikat? Karena tidak bisa mengkontrol perasaan. Orang yang tidak mengkontrol perasaan, emotion dia itu kayak roller coaster. Kadang-kadang senang banget, kadang sedih banget, kayak gitu. Oke, yang penting ketenangannya itu hampir tidak ada. Orang yang dalam terikat itu adalah orang buruk. Karena dalam terikat dia sulit untuk mengkontrol perasaannya, mengkontrol diri sendiri. Jadi dia selalu tidak tenang. Atau jika muncul situasi tersebut, ketenangannya akan hilang. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan melukai doll. Oke, doll itu singkatan dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
Oke, jadi kita perlu mengetahui terikat ini adalah stage terakhir di dalam orang buruk. Dan jika tidak lepas dari terikatan ini, kita sebenarnya apa? Ada di dalam lingkaran sengsara. Kita selalu muter terus di dalam penderitaan ini selama kita hidup. Hidupnya akan merasa lelah, hidupnya akan merasa tidak bahagia. Karena kita selalu di dalam kondisi tidak tenang. Mau tidak tenangnya dari segi bahagia, ataupun mau tidak tenangnya dari segi tidak bahagia. Seperti di video sebelumnya, penderitaan itu adalah saat kita tidak tenang. Tergantung tidak tenangnya ini skalanya besar atau kecil. Kayak gitu. Oke, ini sangat bahaya karena untuk orang yang pikirannya salah, justru mereka tidak bisa keluar dari lingkaran sengsara ini. Mereka memakai cara yang salah untuk keluarnya, yaitu melukai doll, bahkan agak yang ekstrim, yaitu bisa jadi mengakhiri mereka sendiri. Disebut game over. Bukan cuma mengakhiri diri sendiri, tapi mengakhirinya saat menderita. Ini kasihan untuk orang yang mengakhiri, ini kasihan untuk orang yang mencintainya. Kayak gitu. Karena itu, kita perlu berusaha untuk keluar dari lingkaran sengsara ini. Kita perlu menjalani jalan kebenaran supaya kita bisa tidak melukai diri sendiri. Kita juga tidak melukai orang lain karena kita sudah mengerti perasaannya di dalam penderitaan ini kayak seperti apa. Jadi kita tidak akan melakukan hal kepada orang lain supaya mereka masuk ke penderitaan ini. Menjalani jalan kebenaran akan membuat kita tidak masuk ke dalam lingkaran sengsara. Kita bisa keluar dari lingkaran sengsara dan kita bisa stay di luar penderitaan ini. Berarti kita bisa selalu bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang bertahan, bukan sesaat. Kenapa kita susah untuk keluar dari penderitaan? Karena saat kita berada di dalam penderitaan, kita itu adalah di dalam kondisi tidak tenang. Berarti kita belum sadar. Kita belum sadar bahwa sebenarnya kita lagi menderita sekarang. Karena kita itu lagi berpikirnya itu fokus kepada perasaan yang melekat terhadap situasi itu. Mau melekat dari segi bahagia, kita bahagia banget. Mau melekat dari segi tidak bahagia, kita tidak bahagia banget. Kita tidak sadar gitu, padahal kondisi kita itu sebenarnya adalah di dalam penderitaan. Kita tidak tenang. Biasanya setelah kita balik ke kondisi tenang, kita baru mikir, oh iya, kenapa saya merasa sedih ya pada saat itu? Oh ya, kenapa saya merasa sangat marah ya pada saat itu? Oh ya, saya saking happy-nya saya membuat salah keputusan. Mengakibatkan kondisinya seperti ini. Padahal jika saya tidak melakukannya, jika saya mengkontrol perasaan tersebut, saya akan merasa freedom. Karena saya merasa tenang dan tidak di dalam penderitaan ini. Oke, kalau untuk situasi yang dimana Anda merasa menderita, karena orang lain melukai Anda, sedih atau marah atau muncul perasaan yang agak sedikit tidak tenang, itu bisa dimengerti. Itu saya mengerti. Karena it happens to all of us. It's human nature kayak gitu. Tetapi pertanyaan adalah, setelah itu, apakah masih mau menderita? Jika iya, penderitaan ini mau sampai kapan? Mau menderita sampai berapa lama? Di sini saya ingin share untuk kita yang berada di dalam lingkaran sengsara ini. Jangan putus asa. Tetap ada jalan keluarnya. Mulai dari kesadaran. Sadarlah bahwa apa yang kita mengalami sekarang adalah sebuah penderitaan. Sadarlah bahwa kita bisa keluar dari penderitaan ini. Untuk bisa keluar, kita perlu ada keinginan dulu, yaitu cinta. Cinta adalah semua keinginan yang baik. Dengan cinta, ini akan menghasil semacam keberanian untuk kita bukan cuma ada ingin mau melakukan itu, tapi benar-benar membuat tindakan yang konkret untuk keluar dari sengsara ini. Cinta bisa aja dari segi apa? Demi cintai diri sendiri, kita keluar atau tidak masuk ke titik penderitaan. Bisa jadi kita karena cinta orang lain. Jadi, otomatis kita cinta diri sendiri supaya tidak masuk atau keluar dari titik penderitaan. Bahkan, bisa jadi kita cintai lingkungan di sekitar. Kita cintai, bisa aja kita cintai kita punya pets, hewan-hewan atau lingkungan di sekitar kita, terserah. Plants, tumbuhan segala macam,
kita jadinya cintai diri sendiri dan tidak masuk atau keluar dari penderitaan tersebut. Oke. Situasi yang membuat kita menderita, membuat kita muncul perasaan bahagia atau tidak bahagia, cuma berlaku pada saat itu saja. Oke, jika situasi itu sudah berlalu, situasi itu, perasaan yang udah ada, oke, itu menjadi sebuah memori, sebuah pengetahuan, pengalaman di dalam hidup kita. Itu udah menjadi history. Tinggal tergantung apakah kita masih mau lepaskan perasaan tersebut dan menuju kebebasan dalam hidup, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa keluar dari tali ikatan ini, kita perlu punya pikiran yang benar. Makna kehidupan kita apa? Cara menjadi orang baik bagaimana? Jalan kebenaran yang benar itu apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan yang sesungguhnya. Saya sudah siapkan beberapa playlist yang saya sangat rekomen. Ada 3, yaitu playlist makna kehidupan, melatih diri, dan jalan kebenaran. Di situ saya sharing pendapat saya tentang kehidupan ini. Materi ini adalah sebuah rangkuman sesuai dengan pengertian saya dari pengalaman pribadi, orang lain, maupun dari agama, ataupun sharing-sharingnya filosofi lain. Termasuk dari situ juga. Jadi semoga playlist itu bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, episode ini adalah episode terakhir dalam series Orang Buruk. Jadi saya berterima kasih untuk kalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk dengar sharing saya dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, tim saya sudah membuat satu playlist di dalam channel ini. Oke, berjudul Orang Buruk. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk be happy always. See you in the next video. Bye-bye.